Assalamualaikum anak-anak. Di semester 2 ini, bab yang pertama akan kita pelajari adalah sistem organisasi kehidupan. Disimak ya. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang bangun rumah? Diawali dari bagian terkecil, yaitu batu bata. Susunan dari batu bata ini membentuk sebuah dinding. Kumpulan dari dinding ini membentuk ruangan. Kumpulan dari beberapa ruangan akhirnya membentuk bangunan rumah. Ternyata panjang juga ya prosesnya. Gak sampai di situ. Biasanya gabungan beberapa rumah akan membentuk kompleks. Nah, biasanya di sekitar kompleks ini ada pasar, ada taman, dan ada juga kolam. Ternyata tidak hanya bangunan rumah saja yang terorganisir, tetapi tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya juga tersusun secara sempurna. Dalam IPA, hal ini disebut dengan sistem organisasi kehidupan. Benarnya apa sih sistem organisasi kehidupan itu? Untuk mempelajari kajian biologi, maka objek biologi dibagi berdasarkan tingkatan organisasi kehidupan yang disusun mulai dari yang terkecil hingga yang paling terbesar. Urutan organisasi kehidupan dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Seperti contoh membangun rumah. Diawali dari bata yang merupakan selnya, kumpulan dari bata akan membentuk dinding yaitu jaringannya, kumpulan dari dinding akan membentuk ruangan yaitu organnya, dan beberapa ruangan akan membentuk bangunan rumah atau sistem organ. Nah, sekarang apa itu sel? Sel adalah satuan fungsional dan struktural terkecil kehidupan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur organel sel. Sel tumbuhan dan sel hewan termasuk ke dalam sel eukariotik karena memiliki membran inti. Organel sel yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Fungsi dari dinding sel adalah memberi bentuk sebagai penyokong dan juga melindungi isi sel di dalamnya. Organel sel yang kedua adalah membran sel. Membran sel berfungsi untuk mengatur keluar dan masuknya zat ke dalam sel. Membran sel ini dimiliki oleh sel hewan dan juga sel tumbuhan. Selanjutnya itu ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang tersusun dari air, protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Selanjutnya itu ribosom. Ribosom berfungsi sebagai sintesis protein. Organel selanjutnya adalah retikulum endoplasma halus. RE halus berfungsi untuk membantu beberapa proses metabolisme seperti sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, penyimpanan ion kalsium, serta deteksifikasi obat-obatan dan racun. Selanjutnya adalah RE kasar. RE kasar berfungsi untuk mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Organel sel berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel sehingga menghasilkan energi. Selanjutnya adalah lisosom. Lisosom memiliki fungsi utama yaitu endositosis, fagositosis, serta autofagi. Organel berikutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi sebagai alat pengeluaran atau ekskresi sel. Selanjutnya adalah kloroplas. Kloroplas hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Kloroplas merupakan organel sel yang menjadi tempat berlangsungnya fotosintesis. Organel sel berikutnya adalah vakuola. Pada umumnya, vakuola pada sel hewan itu berukuran kecil, sedangkan pada sel tumbuhan berukuran besar. Vakuola itu berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan pada sel tumbuhan. Selanjutnya adalah sentriol.
Sentriol merupakan organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul berbentuk untayan protein. Kumpulan dari sel-sel akan membentuk jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contoh jaringan pada hewan yang pertama adalah jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Sedangkan contoh jaringan pada tumbuhan ialah jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan parenkim. Kumpulan dari jaringan yang akan bekerja sama melaksanakan fungsi tertentu akan membentuk organ. Misalnya, kumpulan dari jaringan otot jantung maka akan membentuk organ jantung. Contoh organ lainnya adalah paru-paru, hati, ginjal, usus, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah sistem organ. Sistem organ merupakan gabungan dari organ-organ yang bekerja sama membentuk suatu sistem. Contohnya, sistem pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus, dan anus. Contoh lain dari sistem organ adalah sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem pencernaan, sistem saraf, dan sistem gerak. Nah, gabungan dari sistem-sistem tadi saling bekerja sama membentuk suatu kehidupan yang disebut dengan organisme. Satu organisme bisa juga disebut dengan individu. Misalnya, seekor semut, sebuah jamur, sebuah kaktus, seekor ikan, dan sebuah pohon. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya dengan penjelasan tadi, di mana tingkat organisasi kehidupan dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Dengan memahami kehidupan, diharapkan kita dapat menghargai kehidupan itu sendiri dengan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Tetap di rumah, jaga kesehatan diri dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.